Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini, mari kita mencoba mengaji Al-Quran ya, sembari angen-angen ya sama anane gitu. Kalau orang Jawa bilang dalam syair Tombo Hati itu, artinya selain membaca Al-Quran, kita coba merenungi maknanya semampu kita, tapi moga-moga tidak menyalahi kaedah-kaedah tafsir. Ya, pertama kali ini adalah surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada 7 ayat. Kalau kita perhatikan ayat pertama ini ada perdebatan ya, ada yang mengatakan ini tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi mayoritas ulama menyatakan bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah, sehingga disebut dengan Al-Fatihah itu disebut dengan Sab'al Masani. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang waktu sholat itu ya, dalam banyak kesempatan. Jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan menyebut ya, dengan nama Allah gitu tertulisnya, tapi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di sini kata pokoknya itu adalah Allah. Ya, jadi kita dalam ayat ini kata pokoknya Allah dan memiliki sifat apa? Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Nah, ini memiliki makna bahwasanya setiap amalan kita, setiap hal itu harus diawali dengan menyebut nama Allah. Artinya apa menyebut nama Allah? Karena kita menjalankan amal itu karena menjalankan perintah Allah. Jadi tidak asal mengerjakan segala sesuatu itu, tidak asal mengerjakan karena saya ingin mengerjakan saya kerjakan, tidak. Tapi karena kita ini hamba Allah, maka dalam ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya apa? Setiap apa yang kita kerjakan itu harus menyebut nama Allah. Bismillah, bismillah. Di sini dilengkapi dengan sifat Allah, dipenjelaskan Allah itu sifatnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, memberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Itu Ar-Rahman. Jadi orangnya beriman, enggak beriman tetap dikasih rezeki. Selama masih dikasih hidup sama Allah, berarti dia dikasih rezeki. Baik beriman atau tidak beriman. Itu memaknai dari kata Ar-Rahman, dari sifat Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim ini apa? Dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi orang yang mau beriman kepada Allah diberi plus, yaitu diberi rahmah. Rahmah itu ya kemurahan, kasih sayang yang sifatnya di situ ada kandungan-kandungan memaafkan bila salah, mengampuni bila berdosa dan lain sebagainya. Itu Ar-Rahim. Jadi ayat pertama ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus menyebut nama Allah, dalam arti kita harus meniatkan segala yang kita kerjakan itu karena perintah Allah. Itu yang yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita. Ya cukup, bahkan dengan cukup baca Bismillahirrahmanirrahim itu minimal, itu jangan sampai kita lewatkan. Paling minimal Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdu itu kalau dalam bahasa Arab ada lagi artinya al-madah. Tapi khusus kepada alhamdu ini pujian. Ini memang kata-kata ini hanya diperuntukkan kepada Allah, tidak untuk yang lainnya. Ya, artinya pujian yang mulia ya, yang sangat tinggi itu diberikan kepada Allah. Lagi-lagi pujian itu hanya diberikan kepada Allah. Kata utamanya Allah, alhamdulillah untuk Allah. Kemudian
Berikutnya ada sifatnya. Sifatnya apa? Rabbul alamin, Rabbil alamin, yaitu yang mentarbiyah alam. Mentarbiyah alam atau mengelola alam, menyelenggarakan alam, membimbing alam, membina alam. Itu Rabbil alamin, sifat yang pertama. Jadi ini nyambung dengan ayat yang ketiga. Alhamdulillahi Rabbil alamin, alamin Rabbil alamin rahmanir rahimi maliki yaumiddin, bahkan menyambung ke ayat yang keempat. Kata utamanya adalah Allah memiliki 4 sifat. Sifat pertama Rabbil alamin, sifat kedua Ar-Rahman, sifat ketiga Ar-Rahim, sifat keempat Malik yaumiddin. Jadi kenapa Allah dipuji, atau siapakah Allah yang kita puji? Allah yang kita puji itu memiliki 4 sifat. Rabbul alamin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang keempat Maliki yaumiddin. Dalam ayat ini juga menggambarkan bagaimana ada dimensi-dimensi yang Allah tunjukkan di sini. Yang pertama, yang ayat kedua dan ketiga ini merupakan dimensi keduniaan, di mana Allah itu menjadi Rabbul alamin atau menyelenggarakan alam semesta. Rabb alamin itu artinya alam semesta atau segala sesuatu selain Allah itu sebenarnya namanya adalah alam. Allah itu menyelenggarakan Rabbul alamin, yaitu dimensinya duniawi, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah memberikan rahmat, memberikan kepemurahannya, kedermawannya, dan juga rahmatnya. Kemudian dimensi yang kedua adalah Maliki yaumiddin. Allah itu menjadi raja, menjadi pemilik dari alam akhirat, yaumiddin, itu alam hari akhirat atau hari kiamat nanti. Jadi ada dimensi dunia Rabbul alamin dan dimensi akhirat Maliki yaumiddin. Ini kalau kita lihat di surat An-Nas itu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nanti ada ilahin nasnya. Ini di sini Rabbul alamin itu yaitu yang sebagai Rabb atau sebagai pemelihara, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pengelola alam. Dan kemudian Malikin nas, kalau di sini Maliki yaumiddin, sebagai raja yang memiliki. Ini memiliki makna bahwasanya di akhirat nanti tidak bertindak sebagai malik, sebagai raja yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak ada lagi kompromi-kompromi, yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara di dimensi dunia masih ada unsur-unsur Rabb, masih membimbing, mentarbiyah, jadi masih membolehkan pembangkangan, masih ada pelanggaran-pelanggaran, masih ada kemaksiatan dan segala macam sama Allah dibiarkan dalam tanda petik, ya. Artinya tidak ditarbiyah. Jadi hari ini salah, besok memperbaiki, besok salah lagi, besoknya lagi memperbaiki, gitu. Makin hari makin bagus, gitu ya. Itu mentarbiyah manusia. Tapi ada juga manusia yang ditarbiyah yang tidak makin hari makin bagus tapi makin buruk. Makanya itu nanti akan terkena di akhiratnya, di dimensi berikutnya Maliki yaumiddin, di hari akhiratnya sudah tidak ada kompromi. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Berikutnya ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah menunjukkan keilahan Allah, ilahi, ya, sebagai sesuatu, sebagai zat yang disembah. Jadi yang pertama Rabbul alamin, kemudian Malik yaumiddin, yang ketiga ilah, ya. Kalau di An-Nas itu Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi menunjukkan ke keilahan atau ketuhanan Allah, di mana Allah itu satu-satunya yang disembah dan dimintai pertolongan. Ya, apa bedanya Malik sama ilah? Kalau ilah itu adalah yang memiliki hak untuk disembah, di mana yang lain tidak
tidak boleh disembah seperti menyembah dia, itu ilah ya. Kemudian begitu juga memohon pertolongannya, itu kadar permohonan pertolongannya juga tidak bisa dibandingkan dengan mohon pertolongan kepada orang, misalnya minta bantuan ini, minta tolong ini. Beda kalau isti'anah, karena stain itu mohon pertolongan dalam arti pertolongan mutlak, itu hanya ditujukan kepada ilah, kepada Allah ini. Kemudian ayat yang ke-6 itu ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita itu diperintahkan untuk mengucapkan tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi bukan engkau telah menunjuki kami jalan yang lurus, ayat ini, atau aku telah ditunjuki Allah jalan yang lurus, tidak begitu. Atau aku telah menunjuki kalian hai manusia jalan yang lurus, tidak begitu. Tapi di sini kalimatnya adalah kalimat permohonan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sama Allah diminta mengucapkan ini senantiasa. Kenapa? Itu artinya kita jalan yang lurus itu baru bisa dijamin setelah kita sampai akhir hayat. Artinya kita harus senantiasa memperbarui, senantiasa beristiqomah, senantiasa konsisten dalam jalan yang lurus, dan minta dibimbing oleh Allah untuk senantiasa pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu harus diikhtiarkan terus menerus, tidak langsung dapat terus otomatis aman, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus terus mengupayakan dan terus memohon kepada Allah diberikan jalan yang lurus. Maksudnya dibimbing terus sama Allah. Jadi tidak langsung begitu katakanlah kita sebagai orang Islam bersyahadat menyatakan keislaman terus aman. Tidak, tetapi kita harus sama Allah selalu diminta untuk mengupayakan diri, memohon, menjaga diri, beristiqomah, konsisten dalam jalan yang lurus. Itu maknanya kira-kira seperti itu. Terus di ayat ke-7 diterangkan maksudnya jalan yang lurus itu jalan seperti apa gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada 3 kelompok. Jadi langsung diterangkan juga, selain menjawab pertanyaan menerangkan jalan yang lurus itu apa, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya siapa? Ayat ini turun pada Nabi Muhammad SAW. Berarti konteksnya adalah kalau zaman Nabi siapa? Berarti siapa yang telah diberi nikmat ketika ayat ini turun pada Rasulullah, berarti kepada nabi-nabi sebelumnya dan para pengikut nabi-nabi sebelumnya. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau berikan kepada nabi-nabi sebelumnya atau pengikut para nabi-nabi sebelumnya atau orang-orang soleh yang mengikuti para nabi sebelumnya. Ya, kita sekarang umat Rasulullah tentu adalah jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para pengikut Rasulullah, yang juga dulu dilalui oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Terus dimensi jenis yang kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama itu orang yang mendapatkan nikmat yang mengikuti para nabi. Yang kedua adalah ghairil maghdub 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Ya, orang yang dimurkai itu siapa? Ini ada 2, waladdallin, dan bukan kelompok yang 3, dan bukan jalan orang yang sesat. Kalau ghairul maghdubi 'alaihim itu adalah orang yang dimurkai, dan yang 2 dan bukan orang yang sesat. Jadi ada 2 jenis kelompok yang berbeda, yang sepertinya ini konotasinya negatif, yaitu yang dimurkai dan yang 2 sesat. Ada pendapat ulama yang mengatakan maghdub 'alaihim adalah mereka yang berilmu tetapi tidak beramal. Tahu ilmu, tahu bahwasanya Islam itu benar, bahwasanya Rasulullah itu benar, bahwasanya Al-Quran itu benar, tetapi tidak mau melaksanakan. Ini mereka yang maghdub 'alaihim.
Sedangkan waladhdallin adalah orang-orang yang tidak tahu sehingga dia sesat. Orang-orang yang tidak tahu, dia mengerjakan sepertinya dia berbuat baik, dia beramal baik, bahkan memiliki keyakinan agama yang nampak baik, tapi sebenarnya dia tersesat karena dia tidak tahu, maka diistilahkan waladhdallin. Jadi ada golongan orang yang tahu bahwasanya agama Islam itu benar, sahih, ya, kemudian sumber-sumbernya juga sudah terpercaya, tetapi dia tahu tapi dia tidak mengerjakan, dia tidak beriman. Ini maktub, jenis-jenis orang yang maktub. Jadi berilmu tetapi tidak mau beramal, berilmu tapi tidak mau beriman, ya, tahu tapi tidak mau beriman, sehingga Allah murkai. Sudah tahu kok nggak mau beriman. Sementara satunya karena gara-gara dia tuh ingin jadi baik atau ingin mendapatkan kebenaran, ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi karena dia tidak tahu, jadinya dia tersesat. Maka di sini ada 3 golongan. Satu, orang yang diberi nikmat, diberi petunjuk. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan dan tidak mau beriman. Yang ketiga, orang yang pengennya beriman, pengennya beramal baik tetapi sesat karena tidak tahu. Ada juga yang menggolongkan 3 ini dengan istilah yang simpel. Kalau dalam literasi Islam disebutkan suratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang dinikmati, yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang beriman, orang muslim. Tentu semua penganut Nabi sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW, zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, siapa aja yang beriman itu kategori muslim dalam terminologi Islam. Kemudian yang kedua, maktub alaihim adalah yang Yahudi, yang ini pendapat lain ya. Kemudian yang waladhdallin ini adalah yang dolin ini, yang sesatnya adalah itu dalam biasa dalam literasi tafsir ada yang menyebutkan seperti itu. Kira-kira itu ya, ini adalah pokok-pokok. Ini nanti kalau kita baca Al-Quran nanti tidak akan lepas dari 7 ayat ini. Ini diceritakan dengan pokoknya. Nanti di Al-Baqarah akan segera diungkap dari 3 jenis kelompok manusia ini, dan mungkin nanti akan kita bahas bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.